Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pada para mahasiswa dan mahasantri Asrama Unggulan Kiai Haji Abu Dardiri Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian akidah kita akan kita lanjutkan. Pembahasan kita masih berkaitan dengan maratib ya atau tingkatan maratib atau tingkatan atau yang disebut juga dengan dasar yang kedua dalam akidah kita atau mengimani iman kita ya, dan dalam hal ini berkaitan dengan mengenal agama Islam atau ma'rifatu dinil Islam. Nah, agama kita sendiri, agama Islam, dalam pembahasan mengenal agama Islam ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah Islam itu sendiri, yang kedua iman, kemudian yang ketiga adalah al-ihsan. Ya, tentu pembahasan ini tidak asing di telinga kita, tapi perlu kemudian kita sedikit review ya atau melihat apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kaitannya dengan hadis Jibril itu ya. Ketika makna hadisnya, tentu hadisnya cukup panjang, tapi dalam makna hadis itu malaikat Jibril datang dan beliau dengan menjelma menjadi ya manusia dengan baju putih, kemudian rambutnya hitam pekat ya, tidak ada bekas perjalanan dan dia bukan seorang musafir. Ya, kata Umar bin Khattab, di antara kita nggak ada yang tahu siapa beliau ini. Karena tentu kota Madinah pada waktu itu orangnya sedikit dan Umar mengerti siapa saja yang tinggal di kota Madinah ya. Lalu kemudian datang pada Rasulullah, dan singkat ceritanya dalam makna hadis itu tentu malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban ketika malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni fi anil Islam." Faqala Rasulullah SAW, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Ya. Pada kesempatan yang singkat ini, para mahasantri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat lebih dekat dan memahami lebih dalam kaitannya dengan apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW dari pertanyaan malaikat Jibril ini, tentu dari sisi akidah kita ya. Ketika Rasulullah ditanya tadi, "Wahai Muhammad, kabarkan padaku tentang Islam, apa itu Islam?" Maka ini juga menjadi sebuah jawaban bagi kita semua. Ketika kita ditanya, apa itu Islam? Ketika orang bertanya pada diri kita, "Kamu orang Islam kan?" "Iya, saya orang Islam." "Tahu apa sih Islam ini sebenarnya?" Maka tentu kita tidak perlu bingung menjawab ya. Jawabannya seperti apa yang dijawab Rasulullah aja ya, sesuai dengan jawaban beliau ini ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Jawab saja, apa itu Islam? Islam itu satu, engkau bersaksi atau bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah ya. Engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa Ramadan, engkau menunaikan haji dan berangkat haji jika engkau ya mampu dan memiliki bekal ya. Ini aja jawaban kita ya. Maka sebetulnya dalam ya memahami ini, dan ketika kita sudah memberikan jawaban apa itu Islam dengan jawaban seperti yang dijawab oleh Rasulullah ini, maka ini sudah sangat mencakup. Dan memang nanti ini maka Rasulullah SAW tadi mengabarkan pada kita dalam hadis ini sebagai jawami'ul kalim. Ini adalah
Rasulullah diberikan jawaban yang singkat tetapi maknanya sangat dalam. Kenapa? Misalnya kita menyebutkan yang pertama tadi, Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Maka di situ ya pernah kita bahas cakupan la ilaha illallah itu sendiri, ya, bahwa di situ ada nilai tauhid, bahwa orang tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh melakukan kesyirikan dalam bentuk apapun, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Ya, syirik besar yang jelas membuat orang itu bisa keluar dari Islam. Syirik kecil seperti orang riya, walaupun itu tidak keluar dari Islam, tapi itu akan mengurangi pahala ibadah, ya. Lalu kemudian nanti kaitannya dengan iman kepada Allah sendiri, yang nanti juga secara detail insya Allah akan kita sebutkan kaitannya dengan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga ketika di situ Rasulullah SAW mengabarkan wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ketika kemudian disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka di situ ada cakupannya. Ya, apa saja sih iman kita pada Nabi kita Muhammad SAW? Paling tidak kita harus mengerti siapa beliau. Beliau adalah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, penutup para Rasul, penutup para Nabi. Tidak ada Nabi selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan barang siapa yang mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir, maka Rasulullah menyebutkan illa kana min ashabin nar, maka mereka termasuk dari penduduk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ini ranah akidah yang cukup membahayakan ketika orang tidak memahami ini dengan benar, dengan baik, ya. Oleh karenanya tadi kita sebutkan, ya, para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa cakupan dari ketika Rasulullah menjawab tentang Islam, tentang syahadat, dua syahadat ini sendiri itu sudah mengandung makna yang cukup banyak, dan nanti insya Allah akan kita perdalam ketika kita nanti membahas tentang rukun iman, baik itu iman kepada Allah atau iman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tuqimus shalah, lalu kemudian Rasulullah SAW mengabarkan dan engkau mendirikan sholat. Dan kita tahu, ya, bahwa sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diwajibkan pada saat Isra dan Mi'raj, ya. Yaitu kurang lebih setelah 10 tahun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul dan nabi yang terakhir, ya. Kurang lebih tahun ke-10 dari kenabian, ya, terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Lalu disitulah ada kewajiban untuk kita sholat. Tentu secara akidah ini adalah satu kewajiban bagi kita yang harus kita tunaikan. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan pada kita, inna bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus shalah. Antara seseorang yang yang beriman tentunya dengan orang kafir dan ataupun orang yang melakukan kesyirikan, untuk membedakan mana muslim, mana orang yang beriman dengan orang yang melakukan kekufuran atau dia melakukan kesyirikan pada Allah adalah dia meninggalkan sholat. Artinya apa? Secara akidah ini sangat penting untuk kemudian kita fahami bahwa sholat yang kita kerjakan 5 hari, ya, 5 kali maksud saya, ya, 5 kali dalam sehari, ya, dengan 17 rakaat itu ternyata akan memberikan dampak positif pada diri kita, bahwa kita tetap akan menjadi seorang yang beriman, menjadi orang Islam, ya. Kenapa? Karena kita sebutkan tadi bahwa orang yang tidak mendirikan sholat hakikatnya dia telah keluar, ya, dari Islam, ya. Oleh karenanya ini perlu diperhatikan dan perlu kita fahami bersama. Siapapun kita, apalagi kita di masa-masa muda, ya, ketika kita masih muda, ayo kita bersemangat untuk mendirikan sholat itu sendiri, ya. Bahkan salah satu di antara ciri kemunafikan yang disebutkan oleh Subhanahu wa taala adalah, ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Ya, ini bahaya juga. Ketika orang itu mendirikan sholat dengan malas-malasan, ya, dan kalau mendirikan sholat itu hanya ingin dilihat oleh orang, ya, yuraunan nas, riya, maka ini menjadi bagian dari sifat kemunafikan, dan naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari itu, ya.
Sehingga ayo harus kita semangat dalam mendirikan sholat ini. Apalagi kita sebutkan bahwa sholat itu menjadi taruhan ya keimanan kita. Karena itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa meninggalkan, hakikatnya dia telah keluar ya dari Islam. Dalam riwayat yang lain Rasulullah jelas mengatakan ya al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat itu dia telah melakukan kekufuran ya. Para mahasantri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain dalam Sahih Tirmizi dari Abdullah bin Syaqiq, dia mengatakan kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarakahu ya kufrun ghairu shalah ya. Beliau mengatakan ya bahwa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat adanya amalan perbuatan yang ketika dia ditinggalkan maka lalu kemudian pelakunya dihukumi kafir selain sholat. Artinya apa? Maknanya ini sangat penting. Ketika orang itu begitu meninggalkan sholat, otomatis dia kemudian kafir dan keluar dari Islam. Para masantri yang Subhanahu wa taala, yang kedua di antara rukun Islam itu sendiri yang dijawab Rasulullah tadi adalah zakat, dan zakat ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, dan tentu bagaimana tata cara zakat dan tadi kaitannya dengan sholat itu juga akan dijelaskan dalam materi fikih kita dan bukan pada pembahasan akidah ini. Tetapi yang penting dalam masalah zakat ini juga sama, barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat maka dia telah kafir ya, dia keluar dari Islam menurut ijma kaum muslimin ya. Jadi tidak boleh orang menolak dan mengingkari kewajiban zakat itu sendiri secara akidah itu ya tidak boleh meremehkan, apalagi itu sudah menjadi satu ketentuan, ketetapan, bahkan menjadi bagian dari syariat agama kita. Para masantri yang dirahmati Subhanahu wa taala, tentu bagi kita, karena kita juga masih pada posisi mahasiswa masantri ya, kita belum bekerja, tapi kalau nanti Anda bekerja maka di sana ada zakat mal ya. Kalau Anda nanti sudah mandiri, sekarang mungkin zakat fitrah masih ditanggung oleh orang tua, tapi ketika nanti sudah mandiri berumah tangga, maka Anda sebagai para kepala rumah tangga Anda berkewajiban untuk menunaikan zakat fitrah itu ya kan. Kita mungkin sekarang merasa ringan karena ada yang menanggung, tetapi ketika nanti kita sudah mandiri ya, maka ada kewajiban untuk kita berzakat dari harta kita ya, dan jangan pernah ada bentuk pengingkaran di dalam hati, karena itu akan berefek ya, pelakunya bisa dihukumi bahwa dia telah keluar dari agama Islam, naudzubillahi min dzalik. Lalu kemudian yang keempat dari jawaban Rasulullah, Islam itu adalah engkau juga melaksanakan puasa Ramadan, karena puasa Ramadan ini hukumnya wajib, dan kita tahu bahwa puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah sebelum perang Badar ya. Sehingga ini karena itu sudah kewajiban, sama orang yang meninggalkan puasa tidak ada perbedaan di kalangan para ulama akidah ya, bahwa orang yang meninggalkan kewajiban puasa Ramadan ya, maka hakikatnya dia telah keluar dari agama Islam. Berat sekali ya, apalagi kalau kita sebetulnya Islam ini indah dan mudah ya, karena puasa Ramadan tidak setiap bulan, hanya 1 bulan dalam 1 tahun, hanya bulan Ramadan saja. Artinya 11 bulan yang lain sebetulnya kita ada kesempatan untuk makan, untuk minum, terserah, tetapi hanya 1 bulan saja ada kewajiban untuk kemudian melaksanakan puasa Ramadan ya. Para masantri yang dirahmati Subhanahu wa taala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban tadi yang terakhir, bahwa Islam itu adalah antahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau menunaikan haji ya jika engkau punya kemampuan. Haji ini hukum asalnya adalah wajib ya. Sama juga orang yang mengingkari ibadah haji ya, bahkan menyepelekannya, dia mampu ya, tapi kemudian tidak mau melaksanakan ibadah haji karena dia mengingkarinya ya, maka juga tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama akidah bahwa yang bersangkutan ini telah keluar dari agama Islam. Nah, itu semua tentunya apa yang dilakukan oleh seseorang
karena dia tidak melakukan kewajiban-kewajiban itu tadi, ada kesempatan untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Islam tetap memberikan pintu tobat, membuka pintu tobat pada mereka yang tidak melakukan itu dengan benar-benar taubatan nasuha. Itulah para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatan pertama dari rukun Islam. Dan kalau kita ditanya apa itu Islam, maka kita jawab dengan 5 rukun Islam itu. Dan setiap kewajiban itu ada konsekuensi yang harus kita kerjakan dan tidak boleh kemudian diremehkan karena itu menjadi bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup dengan hamdalah dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.